Asal-usul Ka'bah. Perspektif Islam dan non-Islam. Ka'bah adalah salah satu bangunan paling suci dalam Islam dan menjadi pusat ibadah bagi umat Muslim di seluruh dunia. Namun, asal-usulnya memiliki perbedaan pandangan antara tradisi Islam dan kajian sejarah non-Islam. Artikel ini tidak bermaksud menentukan mana yang benar atau salah, tetapi lebih pada memaparkan dua perspektif yang berbeda. Islam, yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia, serta sejarah non-Islam yang melihatnya sebagai kuil kuno Arab yang berkembang sebelum Islam. Perspektif Islam, Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Dalam ajaran Islam, Ka'bah diyakini sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun di bumi, yang kemudian dipugar oleh Nabi Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah. Keyakinan ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang menggambarkan peran Ibrahim dan Ismail dalam pembangunan Ka'bah. Keterangan dalam Al-Quran pertama, Surah Al-Baqarah ayat 127. Kedua, Surah Ali Imran ayat 96. Islam juga mengajarkan bahwa sebelum kedatangan Islam, Ka'bah sempat dijadikan tempat penyembahan berhala. Menurut riwayat, berhala-berhala mulai dimasukkan ke dalam Ka'bah oleh seorang pemimpin suku Huza'ah bernama Amr bin Luhai, yang disebut-sebut membawa berhala dari Syam ke Makkah. Hadis tentang Amr bin Luhai. Nabi Muhammad bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menarik usus-ususnya di neraka. Dialah yang pertama kali mengubah agama Ismail dan memasukkan penyembahan berhala ke Arab." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Setelah itu, Ka'bah dikatakan telah dipenuhi 360 berhala, yang akhirnya dihancurkan oleh Nabi Muhammad saat Fatu Makkah pada tahun 630 Masehi. Dari perspektif Islam, Ka'bah selalu menjadi pusat ibadah kepada Allah sejak zaman Ibrahim, meskipun sempat mengalami penyimpangan sebelum akhirnya dikembalikan ke ajaran Tauhid oleh Nabi Muhammad. Perspektif non-Islam, Ka'bah sebagai kuil Arab kuno. Perspektif ini mengumpulkan seluruh keterangan terkait, bukan mengandalkan klaim sepihak. Perspektif ini juga meneliti berdasarkan arkeologis. Jika Anda seorang Muslim dan tidak bisa menerima perspektif yang berbeda, maka jangan tonton bagian ini. Dari sudut pandang sejarah dan arkeologi, tidak ada bukti yang dapat diverifikasi bahwa Ibrahim dan Ismail pernah membangun Ka'bah. Sejarawan melihat Ka'bah sebagai tempat suci yang sudah ada sebelum Islam, digunakan oleh suku-suku Arab untuk berbagai ritual keagamaan. Pertama, tidak ada keterangan di luar Islam Ibrahim di Makkah. Dalam kitab Taurat yaitu Kejadian atau Perjanjian Lama, Ibrahim tidak pernah disebutkan pergi ke Makkah. Taurat lebih banyak menyebutkan Hebron dan Gunung Moriah sebagai tempat penting dalam perjalanan hidup Ibrahim. Tidak ada catatan dari sejarah Yahudi, Romawi, atau Yunani tentang Makkah atau Ka'bah sebelum abad ke-7 Masehi. Yudaisme tidak memandang Ka'bah sebagai tempat suci, padahal mereka meyakini Ibrahim sebagai nabi. Berbeda dengan Bukit Bait Suci, yaitu lokasi Masjidil Aqsa berdiri, yang menjadi tempat yang diyakini suci, disepakati oleh tiga agama Abrahamik termasuk Islam. Bahkan kini menjadi rebutan antara Hamas dan Israel. Kedua pandangan sejarawan tentang Ka'bah. Beberapa sejarawan yang meneliti asal-usul Ka'bah berpendapat bahwa bangunan ini berkembang secara alami sebagai tempat pemujaan dalam budaya Arab. Patricia Crown. Tidak ada bukti bahwa Ibrahim dan Ismail pernah berada di Makkah. Makkah kemungkinan bukan pusat perdagangan besar sebelum Islam. Ka'bah mungkin berasal dari kuil politeistik Arab kuno. One Montgomery Watt mengakui bahwa Nabi Muhammad mereformasi tradisi lama Arab dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat tauhid. Tidak ada bukti historis yang mendukung klaim bahwa Ibrahim membangun Ka'bah. Alfred Glaum menyebut bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Islam sebagai pusat pemujaan dewa-dewa Arab. Konsep bahwa Ibrahim membangunnya berasal dari tradisi Islam, bukan dari bukti sejarah. Ketiga, tidak ada bukti Amr bin Luhai dalam sejarah non-Islam. Sejarawan tidak menemukan bukti arkeologi atau dokumen kuno yang menyebut Amr bin Luhai sebagai orang yang pertama kali memasukkan berhala ke Ka'bah.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa berhala sudah ada di Makkah jauh sebelum Amr bin Luhai, karena masyarakat Arab telah lama memiliki sistem kepercayaan politeistik. Keempat, Surah Al-Fil yang tidak terbukti. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan Abrahah yang menyerang Ka'bah dan kemudian dihujani batu api oleh burung ababil sebagai bentuk perlindungan Allah terhadap Ka'bah. Namun, kisah ini tampaknya terbantahkan oleh catatan sejarah, terutama dalam peristiwa penyerangan Ka'bah oleh sekte Karmatian, sebuah kelompok radikal dari sekte Ismailiyah dalam Islam Syiah. Pada tahun 930 Masehi, pemimpin mereka, Abu Tahir Al-Karmati, memimpin serangan ke Makkah, membantai ribuan jamaah haji dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah. Hajar Aswad dikembalikan setelah 22 tahun kemudian melalui desakan kekhalifahan Abbasiyah. Namun, dalam peristiwa ini, burung ababil yang disebutkan dalam surah Al-Fil tidak muncul untuk memberikan perlindungan sebagaimana yang dikisahkan dalam ayat tersebut. Kisah ini bersumber dari berbagai kitab ulama klasik Islam, di antaranya Al-Makrizi, sejarawan Muslim Mesir yang mencatat sejarah Karmatian dalam karyanya Ityas Al-Hunafa bi Akhbar Al-Aimah Al-Fatimiyin Al-Khulafa. Ibn Al-Athir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh. Ia memberikan rincian tentang serangan Karmatian ke Makkah dan pencurian Hajar Aswad. Al-Tabari, sejarawan terkenal yang menulis tentang pergerakan Karmatian dalam Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk. Dari semua sejarah ini, kisah Abraha di surah Al-Fil dipertanyakan apakah pernah terjadi atau mitologi untuk memberikan kesan sakral pada Ka'bah. Jika cerita surah Al-Fil itu nyata, mengapa pasukan Abu Tahir Al-Karmati tidak diserang oleh burung ababil? Kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut. Sejarah Ka'bah dan kisah dalam surah Al-Fil menghadirkan dua perspektif yang berbeda antara kepercayaan Islam dan kajian sejarah non-Islam. Dari sudut pandang Islam, Ka'bah diyakini sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah. Namun, sebelum kedatangan Islam, Ka'bah sempat digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, hingga akhirnya dikembalikan sebagai pusat tauhid oleh Nabi Muhammad. Di sisi lain, sejarawan dan arkeolog menilai Ka'bah sebagai kuil kuno yang berkembang dalam budaya Arab sebelum Islam. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti historis atau arkeologis yang mendukung klaim bahwa Ibrahim dan Ismail pernah membangun Ka'bah. Kisah surah Al-Fil juga menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah serangan Abraha benar-benar terjadi atau hanya mitologi yang bertujuan memperkuat status sakral Ka'bah. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh sekte Karmatian pada tahun 930 Masehi yang tidak diikuti oleh perlindungan seperti dalam kisah burung ababil semakin memperkuat keraguan terhadap keabsahan historis surah Al-Fil. Pada akhirnya, pandangan tentang asal-usul Ka'bah dan peristiwa dalam surah Al-Fil sangat bergantung pada perspektif yang dianut. Umat Islam menerima narasi berdasarkan Al-Quran dan hadis, sementara sejarawan menilai berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi secara historis dan arkeologis.